Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Para pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan membangun masyarakat Islam yang inklusif dan toleran. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Dan tercatat dalam kementerian bahwa Indonesia mempunyai 17.380 pulau, 1.300 suku, 554.692 ormas, 700 bahasa, 6 agama, dan juga tercatat dalam kementerian ada 187 kelompok penghayat aliran kepercayaan. Artinya bahwa Indonesia memang dikatakan negara masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu tema ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari jumlah ormas, jumlah suku, dan sebagainya. Yang menjadi latar belakang karena berbagai macam suku, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya untuk terbuka dan merangkul perbedaan. Merangkul perbedaan tidak eksklusif atau merasa paling benar sendiri. Dan makna toleran adalah sikap menghargai perbedaan dalam keyakinan, pendapat, dan ekspresi tanpa mencederai prinsip-prinsip keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu
barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin pemirsa mimbar penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dimanapun Anda berada, Indonesia juga menyeru, mengingatkan kepada kita semua, salah satunya melalui bendera merah putih. Secara makna simbolis, bendera merah putih menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Bendera ini mengingatkan pada nilai-nilai luhur bangsa, seperti keberanian, kesucian, persatuan. Makna filosofisnya, merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan pengorbanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Putih melambangkan kesucian, niat suci, dan kedamaian dalam perjuangan bangsa. Fungsi bendera merah putih adalah sebagai identitas negara dan bangsa Indonesia, dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Hadirin pemirsa YouTube Kementerian Agama dimanapun Anda berada, selain dari Al-Quran, dari negara, juga dari sejarah sudah memberi contoh. Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah melalui Piagam Madinah. Dan juga dicontohkan oleh ulama besar, ulama yang sangat ngalim dan soleh. Salah satunya Kiai Haji Al-Maghfurullah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan pentingnya kerukunan dan menolak kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, kita semua sudah seharusnya di zaman yang modern ini, semua orang pasti mempunyai perbedaan, mempunyai pilihan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ada lagi perbedaan-perbedaan pemilihan presiden, perbedaan dalam memilih gubernur,
perbedaan dalam memilih bupati, dan juga perbedaan dalam memilih kepala desa. Dari banyaknya perbedaan yang ada di negeri ini, janganlah kita persoalkan, janganlah dijadikan masalah, karena Indonesia akan lebih maju, lebih damai, aman, tentram kalau semua masyarakat Indonesia saling menghargai, saling menghormati satu sama lain tanpa mempermasalahkan perbedaan apapun bentuknya. Ada tantangan di akhir zaman ini, munculnya paham radikal dan eksklusif, misinterpretasi dalil, dan minimnya literasi keagamaan moderat. Beberapa solusi yang kami tawarkan adalah penguatan kurikulum moderasi beragama, penyuluhan rutin, dan juga teladan nyata dari tokoh-tokoh agama. Islam mengajarkan cinta kasih, bukan kebencian. Mari kita jadikan Islam sebagai rahmat lil alamin. Membangun Indonesia yang damai dan berkebinekaan. Islam bukan hanya agama, tetapi sistem kasih sayang. Mari kita menjadi bagian dari solusi. Tebarkan kedamaian, bukan permusuhan. Berbeda keyakinan, tetap saudara dalam kemanusiaan. Dan semoga masyarakat Indonesia bisa saling menghargai, saling menghormati, dan bersatu untuk membangun Indonesia yang tercinta. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.